Oke, halo guys. Beberapa waktu yang lalu ada yang nanya ke saya, Pak Gede, kalau saya mau closing banyak dari Instagram gimana caranya? Lalu kemudian banyak juga yang nanya, kalau misal pakai TikTok gimana cara closingnya? Kalau pakai Facebook gimana cara closingnya? Kalau pakai Twitter gimana cara closingnya? Kalau pakai WhatsApp gimana? Pakai YouTube dan segala macam, banyak banget yang nanya kepada saya di Instagram pribadi saya @gdbp gimana caranya jualan lewat medsos. Intinya gimana cara jualan lewat medsos. Sebenarnya gini, oh dan ini juga berlaku buat LinkedIn, pokoknya any medsos lah. Oke, jadi karena banyak banget yang tanya, saya akan coba jawab lewat YouTube ini. Dan yang saya share di sini, saya udah rangkum semuanya dalam ebook mengubah follower jadi customer. Mengubah follower jadi customer, saya udah rangkum dalam ebook tersebut yang kamu bisa download gratis. Sekali lagi gratis, ada di description linknya, silahkan download gratis dan pelajarin aja, dan itu bisa berlaku buat semua media sosial. Itu rangkumannya udah saya tulis di sana. Sorry, lebih detailnya sebenarnya. Cuma saya rangkum dalam video kali ini deh, supaya lebih jelas, biar ada gambaran dulu sebelum kamu bisa baca e-booknya gratis. Oke, gimana cara kita bisa closing banyak lewat media sosial? Sebenarnya simple banget caranya. Mindsetnya adalah kita memperlakukan media sosial itu sebagai sebuah platform, sebagai sebuah kolam, kalau saya analogikan kolam, untuk kita bisa membangun basis follower yang memang tertarik dengan produk kita. Saya pakai analogi kolam ya. Jadi kalau kita bicara kolam pemancingan, bayangin kamu adalah seorang yang hobi mancing, kamu ingin mancing, tapi kamu nggak mau repot-repot. Mancing ke laut, yang mana kita harus ke tengah laut dulu, lempar pancingan, lalu nunggu seharian dapat ikan 1, 2, 3, 10 biji. Kamu pengennya mancing, dateng sambil santai-santai, sekali lempar kail, nggak nyampe semenit udah dapat ikan, langsung angkat. Lempar kail nggak nyampe semenit, angkat. Jadi dalam 1 jam 60 kali lempar, 60 kali dapat ikan. Pengennya seperti itu. Gimana caranya? Kamu bikin kolam pemancingan sendiri, isi ikan yang banyak, bikin ikannya lapar. Gampang banget kan? Bikin kolam pemancingan, isi ikan yang banyak, bikin ikannya lapar. Sehingga kamu datang, lempar kail, isi umpan, diisi umpan, pasti dicaplok, angkat, dapat ikan. Dibandingin kalau harus ke laut, lempar kail, nggak dapat, kalaupun ada yang narik, ikannya lepas. Kan susah banget. Nah, sekarang gini, kalau kita bawa analogi tadi ke dalam konteks digital marketing, gimana caranya kita bangun kolamnya? Gimana cara kita bangun kolamnya? Gimana cara ngisi ikannya? Gimana cara bikin ikannya lapar? Kan gitu aja. Saya sederhanakan sekarang, cara melakukannya. Bayangin kolam, itu adalah platform media sosial yang kamu gunakan. Any platform, any media sosial. Dengan catatan, marketmu harus menggunakan platform tersebut. Contoh, misalnya sekarang kalau kita bicara TikTok itu banyak yang menggunakan mungkin Gen Z, yang masih eh, orang-orang, anak-anak yang usianya, kelahirannya mungkin tahun 2000 ke atas, Gen Z gitu ya. Nah, sedangkan produkmu adalah misalnya properti, misal contohnya properti yang harganya 1 miliar ke atas, yang mana mungkin orang-orang yang menggunakannya lebih banyak di Facebook. Mungkin ini contoh aja ya. Contoh aja, mungkin saya salah, mungkin saya benar. Oke. Dan kamu harus riset dulu marketmu adanya di mana, kan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kamu pakai konten TikTok dan berharap menemukan follower atau menemukan pengguna pembeli di sana, mungkin agak nggak nyambung. Gunakanlah Facebook. Nah, itu harus dilakukan dulu risetnya. Followermu ada di mana? Target marketmu ada di mana? Oke. Nah, yang menarik adalah kalau kita udah tahu, misalnya target market saya adanya di Facebook, target market saya adanya di Instagram, misalnya contohnya. Kamu gunakanlah platform-platform tersebut untuk kemudian kita jadikan kolamnya. Nah, tugas berikutnya adalah isi ikannya. Ikannya siapa? Ikannya adalah para follower atau para subscribers atau para audience yang mengkonsumsi konten yang kamu buat. Kontennya apa? Ya sesuaikan dengan bisnisnya. Misalnya bisnisnya properti, ya kontennya adalah yang mengulas seputar properti. Seperti itu. Misalnya kontennya, kalau kita bicara properti ya, kontennya adalah misalnya 10 tips membuat properti harga jualnya naik. 5 tips mencari properti yang lokasinya premium.
5 tips untuk memilih properti yang bisa dijual di harga tinggi. 10 tips memilih agent properti yang bisa maksimal membantu kita dalam jual beli properti. Misalnya seperti itu. Kita buat konten-konten seperti ini, maka hampir pasti ya, orang-orang yang memfollow media sosialmu nanti adalah orang-orang yang memang tertarik dengan dunia properti. Sesimpel itu. Nggak mungkin orang yang tidak tertarik dengan properti akan memfollow akun properti. Almost impossible. Nggak mungkin. Jadi kalau misalnya kamu bikin konten-konten tentang properti, pasti yang nge-follow orang yang pengen properti juga. Sekarang kolamnya udah ada, platform yang kamu pakai, ikannya udah ada. Udah masuk nih, karena ini kontennya tentang properti nih, bagus banget nih, saya tereducate nih, oke. Nah, apalagi kalau kamu bisa, misalnya kamu sebagai pebisnis properti ya, bisa menunjukkan kepada orang-orang lifestyle-mu. Ini saya nggak bicara flexing ya, ini lifestyle aja, lifestyle bahwa sebagai seorang pengusaha properti itu memiliki kebebasan, memiliki kebebasan waktu, bisa main sama keluarga, bisa traveling, bisa menikmati hidup sambil bisa melihat properti-properti yang bagus, yang membuat kita terinspirasi, seperti itu kan. Nggak flexing ya, flexing itu artinya, wah gue baru beli jam tangan Rolex 1 miliar, dilempar di giles mobil karena gue bisnis properti, nggak kayak gitu. Tuh ya agak norak sih, cuman kalau kamu mau silakan aja. Anyway, konten-konten yang menginspirasi orang gitu ya intinya ya. Oke, udah bikin konten seperti itu, kamu datengin banyak follower nih. Ikan udah mulai ada. Oke, sekarang gimana cara bikin mereka lapar? Kamu mulai ini, kasih, kalau bahasa digital marketingnya ya, lead magnet atau tripwire. Lead magnet adalah konten-konten yang kamu berikan gratis untuk kamu bisa mendapatkan data mereka, list mereka. Lalu atau kalau tripwire itu adalah konten-konten berbayar murah yang kamu bisa berikan untuk kamu bisa mendapatkan data mereka atau membuat mereka untuk membangun list kamu, list database potensial buyer kamu. Seperti itu. Berikan edukasi, berikan konten-konten yang membuat mereka sadar, oh ternyata kita kalau misalnya di properti, ini contohnya properti ya misalnya, contohnya properti ya. Oh ternyata kalau kita invest di properti ini menggiurkan banget loh, menguntungkan banget loh, karena potensinya bisa naik. Seperti itu, ada potensi harganya naik, dan selagi menunggu dijual itu bisa juga disewakan, dibisniskan sehingga memberikan cash flow. Di sana orang mulai ngiler nih ngelihatnya nih, mulai pengen nih, gue pengen deh invest di properti. Invest di properti lewat siapa? Ya lewat kamu lah. Lewat Anda. Kenapa? Karena Anda sudah membuktikan lewat konten-konten yang di-sharing bahwa Anda adalah seorang expert di dunia properti. Terbukti dengan tips-tips yang diberikan, pengetahuan Anda jelas. Terbukti dengan lifestyle yang Anda jalani, sehingga membuktikan bahwa Anda sukses di dunia properti. Ya udahlah, saya mendingan bergaul sama yang udah jelas aja. Saya punya duit, saya mau invest kemana? Ke Anda yang udah proven nih di dunia properti memang berhasil. Nah, akhirnya setelah mereka lapar, tinggal dipancing. Oke, saya ada nih properti apartemen dengan kemudahan 1, 2, 3, fasilitas 1, 2, 3, yang mana kalau Anda invest potensi cash flow-nya sekian dan potensi capital gain kenaikan harganya sekian karena potensinya dekat jalan tol, dekat dengan daerah perkantoran, dekat dengan sekolah, dekat dengan pasar, dekat dengan bandara, tidak banjir dan segala macamnya. Potensi income-nya sekian, cash flow-nya sekian, setiap bulan kalau disewakan passive income-nya sekian. Wah, itu enak banget. Kebanyakan orang baru bikin media sosial, udah langsung jualan, dijual properti dengan cash flow sekian, dekat dengan jalan tol, dekat dengan sekolah. Lalu kemudian mereka bingung kenapa nggak closing, karena PR-nya di depan tidak dikerjakan. Notice ya, saya tidak mengutamakan pakai platform yang mana, platform apapun sama aja, yang penting target market idealmu menggunakan platform tersebut. Mau dipakai di LinkedIn, TikTok, Instagram, doesn't matter, sama aja semuanya. Yang penting do your homework, pilih platform yang penggunamu ada di sana, target marketmu ada, bangun di sana otoritasmu, terserah bahasanya, branding kayak, bangun otoritas kayak, awareness, semuanya sama aja. Bagaimana caranya? Bikin kontennya dulu supaya orang-orang tahu, oh ternyata Anda ini bisnisnya properti nih.
dan Anda ini sukses di properti ini karena tipsnya bagus-bagus, karena edukasinya bagus, karena engagement dengan followernya bagus, baru kemudian di sana mulailah bikin mereka lapar nih. Oh, saya jadi pengen investasi properti nih karena lihat akun Anda seperti itu. Baru kemudian dijualin, selesai. Kalau pakai cara ini apakah 100% pasti closing? Belum tentu. Tapi jauh lebih tinggi kemungkinan closingnya dibandingkan kalau Anda cuma bikin akun medsos lalu kemudian selling tanpa pernah membangun otoritas. Oke, sekali lagi detailnya saya udah tulis di description video. Anda bisa download e-booknya mengubah follower jadi customer. Silakan baca e-booknya sampai habis dan dipraktekkan. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.